Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada altcoin kali ini kita berbicara tentang altcoin terlebih dahulu. Dimana kalau kita lihat bersama-sama, Bitcoin ini berada di persentase harga 60.800-an teman-teman ya. Dan untuk harga terendah kemarin itu untuk Bitcoin itu berada di area 60.100-an teman-teman ya, 60.190-an lah ya. Dan untuk kali ini mencoba untuk rebound teman-teman. Nah, jadi penurunan dari pada Bitcoin ini ada beberapa faktor sebenarnya teman-teman ya, yaitu dipicu dengan Grayscale ya teman-teman, yang membuang muatan cukup besar yang mengakibatkan ya Bitcoin seperti ini ya. Kemarin-kemarin karena memang perform Bitcoin ETF itu nggak begitu nendang ya, karena memang setelah improvement Grayscale ini secara konsisten ngejual gitu teman-teman, dalam arti tanda kutip ya, mau naik gimana ya kan, baru mau naik aja udah dijual dengan begitu banyaknya teman-teman, nilainya juga nggak main-main. Makanya di hari ini terjadi dropping lagi karena memang ada rumor penjualan daripada Grayscale kembali. Dan kalau kita lihat bersama-sama tentunya di sini altcoin merah merona-rona. Oke. Jadi ada sedikit informasi teman-teman yang perlu kalian ketahui, yaitu tentang si Cardano ya, yang dimana Cardano ini ya dianggap stable coinnya altcoin gitu teman-teman ya. Karena apa ya, naik turun daripada Cardano ini nggak begitu ekstrim ya. Akan tetapi ada hal yang cukup menarik. Kita tahu lah ya, seperti jaringan Solana, BNB, Ethereum gitu teman-teman ya. Itu udah di pump, token-token ekosistem daripada aset yang saya sebutkan tadi udah di pump ya teman-teman, seperti token ekosistem daripada BNB ya kan. BNB kan banyak itu token-token baru yang lahir di jaringan BNB ya, pump and dump itu banyak di situ teman-teman ya. Ethereum udah ada yang menuju kesuksesan seperti PP, Shiba, dan masih banyak lagi yang lainnya kalau kita berbicara sektor meme ya. Terus Solana saat ini sedang hype ya kan, sedang hype dalam tanda kutip adalah token-token ekosistem daripada Solana ini bisa dikatakan luar biasa gitu kinerjanya teman-teman. Dan kalau kita mengacu pada Cardano ini kan belum ada yang ngepump daripada token ekosistem Cardano ya. Semoga tahun ini bisa dimainkan gitu teman-teman, semoga ya, karena kalau ini dimainkan ya kita akan melihat persentase harga Cardano ini mengalami kenaikan seperti layaknya Solana waktu itu kan sempat ambruk sampai ke $8 bukan ya. Setelah dia ambruk ke $8, tiba-tiba token Bong yang berbasis Solana tersebut naik drastis teman-temannya, naik drastis mengangkat harga daripada Solana. Dan ya habis itu banyaklah token-token yang terlahir di jaringan Solana, ada yang sukses, ada yang rakpul, ada yang sideways, stagnan dan sebagainya. Tapi kalau Cardano kan belum. Semoga tahun ini giliran Cardano gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Cardano meroket melewati 90 juta transaksi saat Bulls mengincar harga $3. Oke. Jadi Cardano ini meroket teman-teman, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang dimana melewati sekitar 90 juta transaksi saat Bulls mengincar harga $3. Oke. Mungkin di bulan teman-teman mengincar kembali all time high daripada si Cardano. Nah, jadi Cardano telah mencapai tonggak penting dengan lebih dari 90 juta transaksi yang diproses di jaringannya. Tonggak sejarah ini menyoroti semakin menonjolnya Cardano di bidang blockchain dan menggarisbawahi ekosistem yang kuat di sekitar jaringan. Menurut laporan perkembangan mingguan ya kan, ekosistem Cardano sedang mengalami ekspansi yang dinamis. 169 proyek telah diluncurkan dan 1357 proyek tambahan sedang aktif dalam pengembangan. Lonjakan aktivitas ini menyoroti pertumbuhan komunitas dan komitmen platform terhadap inovasi teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat proyek-proyek ini mencangkup berbagai industri dan aplikasi, menunjukkan keserbagunaan dan potensi Cardano dalam mengatasi tantangan dunia nyata, yang dimana dari keuangan hingga layanan kesehatan hingga manajemen rantai pasokan, pengembang memanfaatkan kemampuan Cardano untuk menciptakan solusi yang berdampak. Nah, inti dari pertumbuhan Cardano adalah infrastruktur dan fiturnya yang kuat dengan dukungan apa? Untuk sekitar 90
29,96 juta token asli, oke. 117,275 strategi token dan 43.933 Cryptotus. Nah, platform ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembang untuk membangun dan menerapkan ide-ide mereka. Infrastruktur ini memungkinkan ekosistem token dan kontrak pintar yang kaya, mendorong kreatif dan mendorong kemajuan dalam komunitas Cardano. Teman-teman, seperti itu ya. Seperti yang saya bilang di awal-awal ya, kita ketahui Cardano ini sebenarnya token yang cukup bagus dengan orang yang berada di belakang Cardano. Cuman memang Cardano ini bisa dikatakan saat ini sedang stagnan gitu ya. Dari all time high-nya $3 something, dia turun sampai di bawah $3. Teman-teman, itu menandakan penurunan yang cukup signifikan. Dan sebenarnya gini ya, suatu token yang memiliki smart contract dia kan berpotensi tuh untuk melahirkan token-token baru. Sedangkan Cardano ini sebenarnya udah ada gitu kan, token yang berbasis di jaringan Cardano seperti Snack gitu teman-teman. Cuman kurang hype, kurang nendang gitu teman-teman ya. Apakah tahun ini token-token ekosistem Cardano ini yang akan digoreng setelah Solana, atau malah token Toncoin ya, atau ekosistem daripada Toncoin yang dimana baru rilis juga Notcoin teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita lihat saja ya kan, seiring berjalannya waktu pasti akan ada fase di mana ekosistem dari Cardano ini mengalami volatile kayak Solana, Ethereum, BNB kayak gitu teman-teman ya. Semoga saja dalam waktu dekat lah. Dan di sini pun teman-teman, salib emas per jam bullish Cardano, akankah ada rally? Nah, kita melihat ada golden cross teman-teman ya. Golden cross ini biasanya dikaitkan dengan kinerja yang cukup bagus untuk rally harga daripada suatu aset ya. Contohnya ketika kita menemukan golden cross, yaitu persilangan teman-teman ya, persilangan emas gitu, yang dimana itu menandakan bahwasanya trennya ini kuat gitu untuk mengalami rally gitu teman-teman. Nah, bedanya dengan dead cross yaitu tadi kalau kita menemukan persilangan kematian gitu teman-teman, yang bertanda itu bahwasanya kuat gitu untuk mengalami korelasi harga turun. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Cardano saat ini menunjukkan sinyal potensi bullish karena apa? Memposting formasi golden cross, yang dimana di grafik per jam perkembangan ini telah memicu antisipasi di kalangan pedagang dan investor, sehingga memicu spekulasi mengenai potensi pergerakan harga daripada si Cardano itu sendiri dalam waktu dekatnya. Golden cross terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek, biasanya rata-rata pergerakan 50 jam melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjang seperti rata-rata pergerakan 200 jam pada grafik harga perpotongan ini ya. Ditafsirkan oleh analis teknis sebagai sinyal bullish yang menunjukkan potensi tren naik pada harga aset. Dalam kasus Cardano, persilangan bullish baru-baru ini pada grafik per jam mungkin menunjukkan pergeseran momentum menuju sisi atas formasi bullish. Ini mencerminkan meningkatnya tekanan beli dan menunjukkan bahwa harga daripada Cardano mungkin siap untuk pergerakan naik yang signifikan. Semoga saja teman-teman ya, karena kalau kita mengacu pada Cardano teman-teman, kalau kita lihat dari time frame ini ya, ini memang kita melihat ya, garis MA 200 teman-teman yang berwarna biru dengan MA 50 yang berwarna merah ini udah mengalami yang namanya korelasi ya, golden cross gitu teman-teman, udah melakukan persilangan. Nah, dan si Cardano ya kan, dia juga sudah tertahan di area resistennya teman-teman, yang dimana ketika dia turun menyentuh di area resisten terakhir nih teman-teman, dia mengalami korelasi pantulan harga. Dan semoga saja ya kita bisa melihat kinerja Cardano ini semakin baik ke depannya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.